Shalom. Shalom. Selamat sahabat bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya saat ini boleh menjadi bagian di dalam acara khotbah. Biarlah firman Tuhan atau khotbah yang akan saya sampaikan pada siang Sabat ini boleh kita mengerti dan boleh kita paham dan senantiasa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Au Tapea yang sudah membagikan firman Tuhan melalui cerita anak-anak pada siang Sabat ini, dan juga kepada anak-anak yang sudah menyumbangkan lagu pujian untuk Tuhan. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Tapea. Biarlah anak-anak kita yang ada jemaat pada kehidupan ini menjadi anak-anak yang baik, berbakti kepada orang tua, khususnya kepada Tuhan. Amin, saudara. Baiklah, sebagai judul firman Tuhan ataupun khotbah yang akan saya sampaikan pada siang Sabat ini adalah pengikut Kristus harus menjadi teladan. Ya. Pengikut Kristus harus menjadi teladan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya atau orang Kristen selama ini dipandang sebagai pengikut Kristus. Ya. Setiap orang percaya atau orang Kristen selama ini dipandang sebagai pengikut Kristus. Persoalannya adalah kalau kita ini dikatakan sebagai pengikut Kristus, bukan berarti kita merasa cukup dengan predikat kita sebagai orang Kristen. Begitupun juga kita tidak boleh merasa cukup apabila saat ini kita sudah bergabung di jemaat gereja Masih Advent hari itu. Kita tidak boleh merasa cukup apabila saat ini kita sudah bergabung di dalam gereja Masih Advent hari ini. Saudara, di sisi lain, setiap orang percaya yang sudah memberi dirinya terlibat di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan juga tidak boleh merasa cukup. Misalnya menjadi anggota majelis, ya, menjadi ketua, menjadi voice leader atau menjadi singer, menjadi pemusik atau bahkan menjadi seorang pendeta sekalipun, kita tidak boleh merasa cukup dengan keadaan ini, saudara. Kenapa demikian? Sebab yang dimaksudkan dengan menjadi pengikut Kristus itu berarti kita harus mengikuti gaya hidupnya Tuhan Yesus Kristus. Saya ulangi, pengikut Kristus harus mengikuti gaya hidupnya Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, kita sebagai orang percaya harus mengikuti jejaknya Tuhan. Jadi semua cara Tuhan Yesus yang sudah diberikannya selama Dia hidup di dunia ini, cara hidup seperti itulah yang harus nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, nyata di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Mari kita buka kitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Yohanes 13 ayat yang ke-15. Baik, ini ayat yang bisa dibacakan. Yohanes 13 ayat yang ke-15. Baik, saya bacakan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah diperbuat kepadamu. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Perhatikan kalimat aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Kenapa dikatakan aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu? Karena teladan Tuhan Yesus ini adalah gaya hidup yang dikehendaki oleh Allah Bapa di surga. Sekali lagi saya katakan, teladan Tuhan Yesus ini adalah teladan yang dikehendaki oleh Allah Bapa di surga. Sebab apa yang telah Yesus lakukan selama Dia hidup di dunia ini, semuanya itu merupakan bentuk ketaatan Tuhan Yesus dalam memenuhi kehendak Allah Bapa di surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika demikian, kalau selama ini kita hidup sebagai orang percaya, tetapi kita tidak hidup sama seperti ketika Tuhan Yesus hidup, kita tidak menuruti jejak Tuhan Yesus, maka kita tidak disebut sebagai orang percaya.
kita tidak disebut sebagai pengikut Kristus. Sekali lagi saya katakan, kalau selama ini kita hidup sebagai orang percaya, tetapi kita tidak hidup sama seperti ketika Tuhan Yesus hidup, dan kita tidak mengikuti jejaknya, maka kita tidak pantas disebut sebagai orang Kristen. Saya katakan ini saudaraku, apakah kita terima atau tidak, sudah atau tidak, tapi memang itulah kenyataannya. Kita harus mengerti bahwa menjadi pengikut Kristus itu kita harus mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Jejak Tuhan Yesus ini merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Bapa di surga. Oleh sebab itu, kita juga harus memiliki gaya hidup seperti yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Kalau kita berkata kita percaya, maka kita harus mengerti bahwa percaya itu apa. Seperti kita ketahui bahwa percaya adalah penurunan akan kehendak Allah. Jadi kalau kita menuruti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kita, maka kita juga harus sama seperti Tuhan Yesus. Sekali lagi saya katakan, sebenarnya kita bukan dikatakan sebagai pengikut Kristus apabila kita tidak menuruti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita harus menyadari bahwa Kristen itu tidak mudah, ya. Kristen itu tidak mudah. Orang percaya yang tidak sungguh-sungguh sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus di dalam menuruti semua kehendak Allah Bapa surga, maka dapat pastikan dia adalah pengikut iblis. Sekali lagi saya katakan, orang percaya yang tidak sungguh-sungguh hidup sebagai pengikut Tuhan Yesus dalam menuruti kehendak Allah Bapa surga, maka dapat dikatakan dia adalah pengikut iblis. Sebab saudara, dalam hidup ini hanya ada dua opsi, hanya ada dua pilihan, Tuhan atau iblis, surga atau neraka. Mau hidup berbuat baik atau mau hidup berbuat jahat, tidak ada pilihan lain. Di sinilah kita harus menyadari panggilan kita sebagai orang percaya, yaitu kita harus mengikuti jejak hidupnya Tuhan Yesus. Tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi teladan, supaya kita bisa menjadi teladan. Kita bisa menjadi teladan kepada orang, supaya lewat hidup kita orang lain melihat Kristus nyata di dalam kehidupan kita. Kalau gaya hidup Yesus selama ini menunjukkan kepribadian Allah Bapa surga, maka kita sebagai orang percaya kita harus mengikuti karakter Tuhan Yesus. Mari kita buka kitab kita di dalam Yohanes 5 ayat 19. Mungkin ada yang bisa bantu saya membacakan Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak dia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan Anak. Terima kasih. Saya bacakan sekali lagi Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa yang mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan Anak. Perhatikan saudaraku, jadi apa yang Tuhan sudah kerjakan selama ia hidup di dunia ini, itu merupakan kehendak Allah Bapaknya yang di surga. Saat ini Tuhan Yesus sudah tidak ada dalam dunia ini, maka kita sebagai pengikutnya, kita harus menunjukkan gaya hidup Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Saudaraku, itulah mengapa tadi dikatakan orang percaya bukan sekedar beragama Kristen. Sebab kekristenan itu bukan sekedar agama, tetapi kekristenan itu adalah jalan hidup menuju kekekalan yang abadi. Dan hanya satu kehidupan kekal, yaitu hidup di dalam kerajaan Allah Bapa di surga. Dan di luar kehidupan kekal yang ada adalah kebinasaan yang kekal. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, itulah kenapa teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus harus kita
kehidupan yang kekal. Saudara, kita perhatikan apa yang Tuhan sudah pesankan kepada kita sebagai orang percaya yang tidak mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya yang tidak menjadi teladan bagi orang lain, maka ia tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Kenapa, saudara? Sebab hanya orang-orang yang hidup sama seperti Tuhan Yesus hiduplah yang bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di surga. Saudara, mari kita kembali di dalam 1 Korintus 2 ayat 21. 1 Korintus 2 ayat 21. Perhatikan saudara, itulah tadi katakan orang percaya yang tidak mengikuti jejak Tuhan Yesus, maka ia tidak akan mungkin sampai surga. Jejak Tuhan Yesus itulah jalan menuju surga. Nah, bila demikian, maka saat ini kita harus merubah pola pikir kita untuk bisa sampai ke surga itu, untuk berjuang. Sebab untuk masuk ke surga itu tidak mudah, saudara. Kita sebagai orang percaya yang diterima di dalam kerajaan surga hanyalah orang-orang yang hidupnya serupa dengan Kristus. Orang yang saat ini tidak mengikuti jejak Tuhan Yesus, artinya ia mengikuti jejak iblis. Disinilah kita bisa mengerti bahwa keselamatan dalam Tuhan Yesus itu tidak mudah. Memang keselamatan dalam Tuhan Yesus itu adalah mudah, sekali selamat tetap selamat. Tetapi apakah kita mengerjakan keselamatan itu atau tidak? Kalau kita katakan keselamatan dalam Tuhan Yesus itu murah, ya oleh karena mudah, tetapi ingat baik-baik saudara, itu tidak murah. Kita harus benar-benar memperjuangkannya. Kita harus benar-benar mengerjakannya supaya kita bisa selamat. Ingat saudaraku, selamat itu adalah usaha Tuhan untuk menggenapi ataupun untuk mengembalikan manusia kepada pencarian yang semula. Jadi kalau kita tidak memberi diri kita di dalam Tuhan, kita tidak mengerjakan keselamatan ini dengan sungguh-sungguh, kita tidak berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mencapai keselamatan itu, maka kita tidak akan mungkin bisa selamat. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Kenapa keselamatan itu harus diperjuangkan? Karena semua orang yang ingin selamat di dalam Tuhan Yesus harus melampaui satu titik, yaitu kesempurnaan sama seperti yang Tuhan Allah adalah sempurna. Firman Tuhan dikatakan di dalam Matius 5 ayat yang 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Perhatikan kata harus, saudara. Dalam ayat firman Tuhan di atas dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna. Itu artinya kalau kita tidak mencapai kesempurnaan seperti firman Tuhan katakan, maka jangan pernah kita berharap kita bisa masuk surga. Saudara, oleh sebab itu, mulai saat ini kita harus memikirkan masa depan kehidupan kita di kehidupan kekal. Orang yang tidak mau memikirkan masa depan kehidupannya di kekal, maka ia tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab sampai mati pun dia tidak akan pernah berpikir tentang surga. Saudara, kenapa demikian? Karena orang-orang yang saat ini memikirkan surga yang tidak memikirkan surga dengan serius adalah orang-orang yang masih memberi dirinya ketika terbelenggu dengan berbagai kesenangan dunia. Sebab tidak mungkin orang yang masih memberi dirinya bersahabat dengan dunia itu bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kita harus ingat, saudara, bahwa persahabatan dengan dunia itu adalah bermusuhan dengan Allah. Kita buka kita di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Kita ada bisa membacakan Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah bermusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh. Baik, saya ulang sekali lagi.
Yakobus pasal 4 ayat yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa yang menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudaraku, itulah mengapa tadi dikatakan bahwa di dalam hidup ini hanya ada dua opsi, hanya ada dua pilihan, mau memilih Tuhan atau memilih iblis, mau memilih surga atau memilih neraka. Memilih Allah berarti di surga, dan itu artinya kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya saudara, kalau kita masih memberi diri kita bersahabat dengan dunia, itu sama dengan kita telah memilih iblis, dan itu artinya kita sedang berjalan menuju kebinasaan yang kekal di dalam api neraka. Saudaraku, kira-kira benar firman Tuhan ini membuka mata hati dan pikiran kita supaya kita dapat mengambil keputusan yang tepat di dalam sisa hidup kita di dunia ini sebelum terlambat. Saya ulangi, sebelum terlambat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.